Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini masih ya kita membahas mengenai latihan soal mengenai P3K Perawat. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah masuk ke seri ke-8 terkait latihan soal mengenai kompetensi teknis untuk formasi P3K Perawat. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Perawat Online, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan soal pada video kali ini. Oke, soal pertama. Seorang klien sering mengalami gangguan tidur karena kesibukannya di organisasi dan perkuliahan. Klien memiliki riwayat insomnia atau susah tidur. Klien tidak terbiasa mengkonsumsi kopi, namun kondisi ini terjadi hampir setiap malam, sehingga ia sulit konsentrasi di siang hari. Hal tersebut semakin memicu adanya stres. Apakah intervensi yang dapat diberikan pada klien? Opsi A, membatasi asupan kafein. Opsi B, menjalankan pola tidur siang. Opsi C, mengikuti kelas yoga dan meditasi. Opsi D, mengkonsumsi obat tidur secara reguler. Opsi E, mengatur waktu, aktivitas, dan tidur secara disiplin. Nah, pertanyaannya terkait tentang intervensi ya, atau tindakan keperawatan apa yang bisa kita lakukan pada pasien yang mengalami masalah pada kasus. Nah, di kasus bisa kita simpulkan ternyata klien ini mengalami gangguan tidur karena kesibukannya di organisasi dan perkuliahan. Nah, apalagi klien juga memiliki riwayat insomnia. Ini ya, klien memiliki riwayat insomnia. Kemudian klien tidak terbiasa mengkonsumsi kopi, namun kondisi ini terjadi hampir setiap malam, sehingga ia sulit konsentrasi di siang hari. Nah, berarti ini pasiennya susah tidur dan pasiennya juga punya riwayat insomnia. Nah, opsi A, B, C, D, E sekilas ini benar semua. Ya, dari A, B, C, D, E fungsinya sebenarnya kalau kita lihat sekilas ini fungsinya sama, yaitu untuk mengurangi dari adanya gejala insomnia. Tapi kita cari jawaban yang paling tepat di sini. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E di sini ya, yaitu adalah mengatur waktu aktivitas dan tidur secara disiplin. Nah, supaya tertata ya, sehingga adanya gejala insomnia itu lambat laun akan menjadi berkurang. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita usianya 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sering kencing, makan, dan minum. Pasien dianjurkan oleh dokter akan diberikan insulin, tetapi pasien dan keluarga menolak karena pasien baru mengalami penyakit tersebut untuk pertama kalinya. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada kasus? Opsi A, ansietas. Opsi B, defisit nutrisi. Opsi C, defisit volume cairan. Opsi D, kelebihan volume cairan. Atau yang opsi E, defisit pengetahuan. Oke, soal ini mengenai masalah keperawatan ya, menanyakan tentang masalah keperawatan. Jadi kita cari sesuai kasus ini, sesuai keluhan dan gejala yang timbul pada pasien, baru kita nanti simpulkan, oh ternyata pasien ini bisa kita angkat masalah keperawatannya apa. Nah, di sini kita lihat keluhannya dulu ya. Keluhan pasien ini adalah ini ya, keluhan sering kencing, makan, dan minum. Kemudian pasien itu dapat anjuran dari dokter akan diberikan insulin. Nah, ini ada sering kencing, makan, dan minum, poliuri, ya polidipsi. Nah, tetapi ternyata pasien dan keluarga itu menolak. Nah, sini keluarga menolak karena pasien baru mengalami penyakit tersebut untuk pertama kalinya. Nah, mungkin karena pasien ini baru pertama kali mengalami gejala ini dan mungkin masih menganggap hal itu adalah hal sepele. Nah, maka dari itu si pasien dan keluarga ini menolak apa yang dianjurkan oleh dokter untuk dilakukan pemberian insulin. Nah, jadi apa? Masalah keperawatan pada kasus tersebut ya. Nah, ini bisa kita simpulkan ternyata pasien ini mengalami defisit pengetahuan ya, karena kurangnya pengetahuan
dan pengalaman sebenarnya, karena ini merupakan pengalaman pertama sehingga pasien menganggap hal ini ya hal biasa, tidak perlu diobati, padahal anjuran dokter itu adalah diberikan insulin. Nah, berarti pasien ini mengalami defisit pengetahuan, maka intervensinya yang perlu kita lakukan adalah pemberian edukasi mengenai masalah terkait tentang diabetes mellitus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 27 tahun dirawat di ruang bedah dengan postiroidektomi hari kedua. Pasien mengeluh nyeri saat batuk, dahak tidak dapat keluar dan sulit menelan. Tekanan darahnya 120/70, frekuensi nadi 84 kali per menit, respiratory rate-nya 24 kali per menit, suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Opsi A, bersihan jalan nafas tidak efektif. Opsi B, pola nafas tidak efektif. Opsi C, kerusakan pertukaran gas. Opsi D, resiko infeksi. Opsi E adalah nyeri akut. Soal mengenai masalah keperawatan. Oke, dalam menentukan masalah keperawatan, maka kita harus paham sebenarnya terkait tentang ciri khas dari masing-masing masalah keperawatan. Karena setiap masalah keperawatan itu memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, sehingga nanti dengan mudah bisa kita menentukan, oh ternyata pasien ini bisa kita angkat masalahnya ini, karena ciri khasnya sesuai dengan masalah keperawatan yang ini. Nah, di kelas online yang diadakan Select Institute, nah para peserta pastinya akan diajarkan, ya, diberikan terkait tentang apa saja sih ciri khas dari masing-masing masalah keperawatan. Nah, sehingga mereka akan mudah untuk menentukan terkait tentang MK yang akan diangkat pada pasien tersebut. Nah, kita kembali ke soal. Nah, pada soal nomor 3 ini kita cari kata kuncinya dan kita dapatkan adalah ternyata pasiennya mengeluh nyeri saat batuk. Nyeri saat batuk, dahak tidak dapat keluar dan sulit menelan. Ada batuk, kemudian ada dahak yang susah keluar, dan ditunjang dengan pasiennya sulit menelan. Nah, dari data ini sebenarnya sudah bisa kita simpulkan masalah keperawatan pada kasus ini adalah opsi A, ya, bersihan jalan nafas tidak efektif karena ada batuk di sini, kemudian ada dahak, apalagi dahaknya tidak dapat keluar. Nah, ini biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan auskultasi di area paru, maka akan muncul suara ronki. Nah, itu adalah salah satu ciri dari bersihan jalan nafas tidak efektif. Maka jawaban yang tepat pada soal ini adalah yang opsi A. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 53 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhannya sesak nafas. Saat pengkajian didapatkan pasien batuk dengan dahak kental dan lengket susah dikeluarkan. Ada bunyi nafas ronki, pasiennya tampak kurus. Apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? Opsi A, mengatur posisi semipolar. Opsi B, mengajarkan cara batuk efektif. Opsi C, observasi frekuensi pernafasan. Opsi D, memberikan penjelasan tentang penyakit pasien. Atau yang opsi E, menganjurkan pasien untuk sering minum air hangat. Oke, soal ini menanyakan tentang intervensi atau implementasi perawatan, ya, tindakan keperawatan. Nah, maka kita harus tahu dulu pasien ini mengalami atau punya masalah apa. Kalau kita sudah tahu masalahnya, baru nanti kita akan lakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, alur pikirnya seperti itu, ya, untuk soal-soal mengenai tindakan keperawatan. Nah, di soal bisa kita cari kata kuncinya, ternyata pasiennya adalah punya keluhannya sesak nafas. Nah, kemudian pasiennya ada batuk dengan dahak kental dan susah dikeluarkan. Kemudian ada bunyi nafas tambahan, ternyata ada ronki di sana. Nah, maka masalahnya bisa kita angkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau kita sudah bisa menemukan bersihan jalan nafas tidak efektif, maka
kita cari opsi jawaban yang berhubungan dengan masalah tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi B, yaitu adalah ajarkan cara baku efektif. Nah, supaya apa? Supaya dahak yang ada di dalam tubuh pasien itu bisa dikeluarkan. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 63 tahun. Dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Saat pengkajian didapatkan data pasiennya gelisah. Terdapat retraksi dinding dada, nafas cuping hidung, tekanan darahnya 140/100, frekuensi nadinya 90 kali per menit, frekuensi nafasnya 32 kali per menit, saturasi oksigen 95%. Setelah kolaborasi dengan dokter, ternyata dianjurkan diberikan oksigen 4 liter per menit atau 4 lpm. Apakah metode pemberian oksigen yang paling tepat digunakan? Apakah opsi A, NRM, opsi B, RM, kemudian opsi C, masker sederhana, opsi D, masker Venturi, atau yang opsi E adalah nasal kanul. Oke, soal ini menanyakan tentang metode pemberian oksigen. Jadi, jenis-jenis oksigen ya, kita masih ingat terkait tentang jenis-jenis oksigen dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi. Nah, kira-kira pada pasien ini apa yang cocok digunakan? Nah, kita lihat saja dari kalimat terakhir sebelum pertanyaannya. Setelah kolaborasi dengan dokter, ternyata dianjurkan diberi oksigen 4 lpm, 4 liter per menit. Nah, kira-kira apa alat oksigen yang dengan ukurannya adalah 4 lpm atau 4 liter per menit? Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi E, ya, yaitu adalah nasal kanul, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada info bagi teman-teman yang mempersiapkan ujian P3K perawat di periode ini. Nah, di sini ada kelas online atau bimbingan belajar secara online. Semuanya full online ya, bisa via Zoom dan via WhatsApp. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke tempat bimbingan belajar, tapi cukup dengan melalui online, bisa via Zoom, bisa via WhatsApp. Nah, di sini ada 3 pilihan kelas, ada kelas mandiri, ada kelas ekspres, dan juga ada kelas privat. Nah, untuk lebih tahu detailnya, teman-teman langsung saja klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, semoga info ini bisa bermanfaat dan menjadi amunisi teman-teman untuk mempersiapkan ujian P3K perawat. Oke, sekian video untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.